Hari ini kita akan berbicara tentang lebih dari pemenang, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya lebih daripada pemenang. Saya tahu ada di antara saudara yang berkata gini, Pak, ini lagi susah begini, Pak. Pak, tapi uang lagi sulit, Pak. Tapi saya lagi sakit, Pak. Saya habis dikhianati. Bapak, Ibu, kita belum menyelesaikan pertandingan ini. Jadi kita tuh, ini start, ini finish. Kita masih ada di tengah-tengahnya. Dan kita ujung-ujungnya, kata firman Tuhan, kita yang akan keluar lebih daripada pemenang. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh sumbang saran, setiap pagi kita bangun tidur, kita bilang sama Tuhan, saya orang yang lebih daripada pemenang. Bisnis saya lebih daripada pemenang. Dagangan saya lebih daripada pemenang. Pekerjaan saya lebih daripada pemenang. Rumah tangga saya lebih daripada pemenang. Nggak usah kita jilat atasan, nggak usah kita cari muka dengan manusia, nggak usah kita cari-cari posisi, cari-cari promosi. Biar tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang mengangkat, memberkati, mempromosikan, dan serta memberkati kehidupan kita setiap hari. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, hidup saya lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Ibu-ibu semua yang menyaksikan siaran langsung ini, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya lebih daripada pemenang. Amin. Jangan mau kalah, Bu, dengan pergumulan. Jangan mau kalah, Bu, dengan masalah. Jangan mau mengalah dengan yang namanya tantangan kehidupan. Dalam hidup ini, kemarin saya udah sampaikan firman Tuhan, pasti ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya pergumulan, pasti ada yang namanya tantangan kehidupan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Percayalah, hidup saudara dan saya lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan catatannya. Dan inilah ayat firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat ke-24 sampai dengan ayatnya ke-25. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah sungguh-sungguh supaya kamu dapat meraihnya. Ayat 25. Setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana. Sedangkan saudara dan saya, kata firman Tuhan, untuk mahkota yang tidak fana. Artinya upah yang kekal dari Kristus Yesus yang sudah menanti bagi hidup saudara dan saya. Dan satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara yang akan kita baca. Coba Bapak Ibu Saudara lihat Roma pasal ke-8. Roma pasal ke-8 ayat ke-37. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, semua yang sakit, semua yang sedang berbeban berat, semua yang sedang bergumul, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya lebih daripada pemenang. Hidup saya lebih daripada pemenang. Mungkin hari ini saya sakit, tapi saya yakin dan percaya sekarang juga, atau nanti malam, atau besok, saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saya boleh terpapar virus, tetapi saya percaya hari ini dan malam hari ini dan hari-hari ke depan, saya pasti akan disembuhkan dari virus pandemik ini. Hari ini mungkin ekonomi saya lagi sulit, bayar kontrakan lagi sulit, bayar rumah lagi sulit, tetapi saya yakin ujung-ujungnya Tuhan akan buat mujizat, Tuhan akan menyertai, Yesus akan menolong hidup kita, dan kita pada akhirnya melihat kita lebih daripada pemenang.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu hidup Kristen bukan hidup menyerah. Hidup Kristen adalah hidup yang berserah. Hidup Kristen adalah hidup yang fight back, lawan balik. Kalau kita ditekan sama masalah, kita bilang sama masalah, masalah dengar baik. Saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Saya punya Tuhan Yesus penguasa surga, bumi, dan beserta isinya. Jadi kamu boleh datang atas hidupku, tapi aku bilang sama kamu sama seperti Daud. Engkau boleh mendatangi aku dengan lombak dan tebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, Pastor Verona punya masalah nggak? Punya. Pak, Pastor Verona punya tekanan nggak? Ada. Pastor Verona pernah susah nggak? Pernah. Tetapi saya tidak mau melihat susahnya, saya nggak mau lihat masalahnya, saya nggak mau lihat tekanan hidupnya. Yang saya pandang, yang saya lihat, satu, Tuhan Yesus saya hebat. Dua, janji firman Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Tiga, hidup saya disertai Yesus. Empat, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada hanya sekedar permasalahan pergumulan kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti punya problematika kehidupan. Dalam rumah tangga, mungkin suami kasar terhadap istri, istri tidak tunduk terhadap suami. Dalam keluarga, mungkin ipar dengan ipar saling tidak suka, mertua dengan menantu saling tidak suka. Mungkin dalam pekerjaan ada saja orang-orang yang memfitnah hidup kita, ada saja orang-orang yang ingin menjatuhkan karir kita. Mungkin dalam pelayanan ada orang-orang yang mengkhianati kita, meninggalkan kita, dan lain sebagainya. Tetapi fokuslah dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan fokus terhadap masalah. Sama seperti Petrus. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, Guru, kalau memang itu engkau, izinkan saya berjalan di atas danau ini. Yesus bilang sama Petrus, silakan. Waktu Petrus fokus kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika dirasanya angin, nah, disinilah Petrus mulai tenggelam. Dan Petrus berkata kepada Yesus, Yesus tolong aku tenggelam. Dan Yesus berkata kepada Yesus, kalau kamu terus fokus kepada aku dan tidak fokus kepada angin, maka kamu bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hari-hari ini banyak orang Kristen stres? Mengapa hari-hari ini banyak orang Kristen depresi? Kenapa banyak orang Kristen hari-hari hidupnya tertekan? Karena fokusnya terhadap masalahnya, fokusnya terhadap penyakitnya, fokusnya terhadap tekanan himpitan kehidupannya. Kenapa sih kita nggak belajar fokus sama Yesus? Yesus itu pasti menolong kita, tetapi bukan waktu kita, melainkan waktunya Tuhan. Dan nggak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Saya teringat dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Tiba-tiba Maria dan Marta mengirim pembawa berita kepada Yesus dan berkata begini, Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sakit dan hampir mati. Tapi Yesus berkata, bilang sama Maria, Marta, aku akan datang menjenguk Lazarus, tetapi tidak hari ini. Bayangkan saudara, firman Tuhan berkata, Lazarus yang engkau kasihi sakit dan hampir mati. Tapi Yesus bilang sama murid-muridnya, aku bersyukur nggak ada di tempat Lazarus sedang sakit dan akhirnya mati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, akhirnya Lazarus mati. Apa Yesus jahat? Enggak, saudara. Semua indah pada waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya Yesus. 2 hari kemudian Yesus datang ke kediaman Lazarus. Dan Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia bilang, Lazarus keluar. Dengan berkasuskan kain kafan, Bapak Ibu Saudara. Lazarus bangkit kembali dari kematian. Wah, itu kan cerita lama, Pak. Hari ini mana mungkin Tuhan tolong. Ada. Saya, Bapak Ibu Saudara, saya ditolong Tuhan. Saya tidak ditinggalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, wah Bapak enak sih, nggak ngerasain sakitnya paparan virus ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, virus boleh tinggal virus. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, virus itu akan pergi, saudara. Bukan berarti kita arogan. Kita tahu Yesus yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan menyembuhkan kita dari paparan virus ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita ini anak kesayangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan.
Semuanya yang menyaksikan siaran langsung ini, saya anak kesayangan Yesus. 4612 sama-sama katakan dengan saya kesayangan Tuhan Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya kesayangannya Tuhan Yesus. Kalau kita kesayangannya Tuhan Yesus, nggak mungkin sakit kita nggak dipulihkan. Kalau kita anak kesayangan Tuhan Yesus, nggak mungkin uang kos-kosan kita, uang kontrakan kita nggak dibiayai sama Tuhan. Kalau kita anak kesayangan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita tidak dibela dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, merendahkan kita, memfitnah kita, menjelek-jelekan keluarga kita, menjelek-jelekan usaha kita, menjelek-jelekan bisnis kita, menjelek-jelekan pelayanan kita. Nggak mungkin Tuhan nggak bela. Tuhan pasti bela, karena saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Saudara anak kesayangannya Yesus. Tapi Pak, saya ini orang yang seringkali jatuh dalam dosa. Engkau anak kesayangannya Tuhan Yesus. Karena engkau terlalu fokus dengan dosa dan kesalahan, makanya engkau tidak melihat bahwa betapa besar kasih dan sayang Yesus terhadap hidup kita. Buat teman-teman yang sedang terikat dalam perjinahan, buat teman-teman yang sedang terikat dengan pornografi, teman-teman yang sedang terikat dengan perselingkuhan, baik istri selingkuh terhadap laki-laki lain, suami terikat dengan selingkuh dengan perempuan lain, buat teman-teman yang sedang sakit, jangan terlalu fokus dengan masalah. Jangan terlalu fokus dengan, aduh Pak, saya ini penjina Pak, saya ini residivis Pak, saya ini pelacur Pak, saya pernah aborsi Pak, saya pernah selingkuhin istri saya pernah selingkuhin. Jangan fokus di situ. Kalau saudara fokus di situ, saudara nggak bisa keluar. Saudara nggak bisa keluar. Kalau saudara fokusnya di masalah, saya nggak punya uang, saya orang susah, saya penyakitan, saya lagi PPKM cari duit susah dan lain sebagainya, saudara nggak akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara mulai fokus, Tuhan, hari ini PPKM Tuhan, saya punya anak, punya istri, saya percaya firman Tuhan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti mencukupi kehidupan saya, Tuhan pasti memberkati bisnis dagang usaha saya, dan saya tidak mungkin ditinggalkan. Berdoa, tenang sama Tuhan, nanti Roh Kudus kasih hikmat. Bagaimana kita berdagang di tengah pandemik, bagaimana kita berjualan di tengah-tengah situasi yang sedang apa dibatasi, bagaimana cara kita mencari uang di tengah-tengah situasi yang nyari duit susah. Bapak Ibu, sampai hari ini gereja saya belum buka. Saya juga nggak ngerti pemasukan dari mana. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang memberkati hidup kami. Aku percaya Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan. Yang setuju katakan amin. Anak-anak kesayangannya Yesus nggak fokus sama masalah. Kalau kita lihat anak kita sakit, kita doa dalam nama Yesus, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sehat, anak saya pasti dipulihkan, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti bangkit kembali. Ini yang benar. Jangan kita bilang sama Tuhan, anak sakit Tuhan, nggak punya duit, susah begini-begini. Ya, iman kita bisa kendor, kita sulit untuk lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan perlu kita sadari juga bahwa seorang pemenang tidak dilahirkan secara instan, melainkan dia mengalami yang namanya proses demi proses. Sama-sama katakan dengan saya, seorang pemenang tidak dilahirkan secara instan, tapi dilahirkan melalui proses demi proses. Orang yang hidupnya melewati proses, dia akan menghargai pemberian Tuhan. Dia akan hormat terhadap Tuhan. Pengusaha-pengusaha yang melewati proses demi proses untuk meraih keberhasilan, dia akan jauh lebih menghargai betapa pentingnya uang 1.000, 2.000, 1.000.000, 2.000.000, dia nggak akan mungkin sembarangan akan uangnya. Karena dia mendapati berkat-berkat Tuhan melalui proses demi proses. Orang-orang yang sudah memiliki kedudukan atau jabatan yang penting, yang melewati proses demi proses, dia nggak akan mungkin sembarangan dalam menjalani kehidupannya. Karena dia mengerti, sampai di titik ini, saya bisa seperti ini karena Tuhan memproses saya.
Nah, banyak orang Kristen maunya itu instan, maunya itu cepat, maunya tuh, wah pokoknya saya diberkati, pokoknya saya berkelimpahan. Saya juga berdoa demikian agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati, berkelimpahan, usahanya berhasil, sakitnya sembuh. Tetapi kan saya udah bilang, tidak selamanya masalah itu masalah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita kalau mau ingin menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang, jangan instan, saudara. Ada banyak anak-anak muda tuh pengennya instan, mimpinya gede, tapi tidak mau merealisasikan. Mari kita sama-sama mau diproses Tuhan. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita ketahui dan sadari bersama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang pemenang bukan berarti dia tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami yang namanya persoalan-persoalan dalam kehidupan. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan berarti dia nggak pernah gagal. Jadi buat teman-teman, siapapun, buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman Facebook saya, kalau hari ini bisnis kita gagal, kalau hari ini pelayanan kita gagal, kalau hari ini seluruh aspek kehidupan kita gagal, itu bukan akhir hidupmu. Itu bukan akhir hidupmu. Sekali lagi saya ucapkan ini. Kalau bisnis kita sedang gagal, kalau usaha kita sedang gagal, pekerjaan kita sedang gagal, rumah tangga kita sedang di ujung kehancuran, itu bukan akhir kehidupanmu. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Yesus yang menjadi sumber jawaban dari setiap kegagalan. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Pendeta pernah mengalami kegagalan. Gembala jemaat pasti pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Pengusaha pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pejabat tinggi negara pasti pernah mengalami kegagalan. Public figure pasti mengalami kegagalan. Bahkan rumah tangga pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi bersyukurnya, kita bisa saja gagal, Yesus kita tidak gagal. Untuk menggenapi janjinya, untuk menolong hidup saudara, untuk menolong hidup saya, dan memberkati hidup kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita mengalami kegagalan, biasa aja Bapak Ibu. Artinya begini, Tuhan tidak mungkin menghina kita. Wah, dia gagal, dia nggak bisa, usahanya bangkrut, dagangannya rugi, rumah tangganya berantakan, pelayanannya gagal, hidupnya gagal, dia pernah diperkosa, masa mudanya gagal, dia pernah sex before married. Biasa aja saudara. Tuhan nggak akan begitu. Yang akan ngomong begitu yaitu iblis lewat mulut orang-orang yang tidak suka sama kita. Amin. Yang akan sering ngomong kamu gagal, itu iblis. Yang kedua, orang-orang yang nggak suka sama kita, yang mulutnya, yang hatinya dipakai setan. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona pernah gagal nggak? Oh pernah saudara. Masa muda saya, masa remaja saya jatuh hancur-hancuran dalam narkoba. Kurang ajar sama orang tua. Sekolah gagal, nggak naik kelas berkali-kali. Tapi apa hidup saya gagal? Apa itu akhir dari kehidupan saya? Enggak. Karena ketika kita di dalam tangan Yesus, ketika kita hidup di dalam Yesus, maka yang gagal akan diubah menjadi keberhasilan. Gelap akan diubah menjadi terang. Kesialan akan diubah Yesus menjadi keberuntungan. Oleh karenanya, seorang yang lebih daripada pemenang, bukan berarti dia nggak pernah gagal. Bukan berarti dia nggak pernah mengalami persoalan dalam kehidupannya. Bukan berarti juga dia tidak pernah mengalami kekalahan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang berani menghadapi persoalan. Dan dia juga setia dalam proses dan selalu mengandalkan Yesus di dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, di masa pandemik ini, seluruh dunia mengalami kesulitan. Baik itu kesulitan kesehatan maupun kesulitan ekonomi. Tetapi please, saya mohon sama Bapak Ibu Saudara, jangan fokus sama masalah. Kalau saudara nggak mau stres jalani hidup ini, kalau saudara nggak mau tertekan jalani hidup ini,
Kalau saudara tidak mau tertekan dan depresi menjalani kehidupan ini, jangan fokus sama masalah. Karena setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya pergumulan. Tapi jangan fokus dalam pergumulan. Yesus berkata, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ngomong gampang Pak Pendeta nggak ngerasain. Saya ngerasain, bos. Saya ngerasain susah, saya ngerasain gak punya uang, saya ngerasain sakit, saya ngerasain dihianati, saya ngerasain diomongin banyak orang, saya ngerasain, saudara. Tapi di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah pengkhianatan yang saya alami, di tengah-tengah caci maki orang-orang yang mencibir hidup saya tutup mata, saya lipat tangan, saya berdoa sama Tuhan. Aku percaya Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. Yesus tidak meninggalkan hidupku. Tuhan, ku serahkan seluruh permasalahanku ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memperdulikan hidupku. Aku yakin Engkau tidak meninggalkan hidupku. Selama aku tidak memiring ke kiri, miring ke kanan, aku fokus sama Tuhan. Aku gak mau fokus sama masalah. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, kesusahan ekonomi boleh terjadi, apapun yang mau terjadi, terjadi. Bersama Yesus, aku yakin, aku dikuatkan. Aku melihat dan mengalami mujizat. Aku melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bilang setiap hari, saya ini kesayangannya Tuhan. Saya ini anaknya Yesus. Kalau saudara percaya saudara anaknya Yesus, nggak mungkin rumah tangga saudara dibiarkan. Nggak mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara dibiarkan. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ekonomi dibiarkan Tuhan. Anak-anak kesayangan Yesus. Satu, dia pasti ditolong Tuhan. Dua, dia pasti disertai Tuhan. Tiga, dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Empat, dia pasti diberkati Tuhan. Lima, dia pasti lebih daripada pemenang. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada tekanan, meskipun ada pandemik, meskipun ada paparan virus di mana-mana, I don't care. Yang saya tahu, Yesus setia karena Dia Immanuel. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Wah, tengahnya kosong dong, Pak. Ingat, Yesus berkata di tengah-tengah, "I am Immanuel." Tuhan beserta kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimanakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang? Nah, ini jadi pertanyaan kita bersama. Gimana caranya saya bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, usaha, meniti karir, studi sekolah, serta pelayanan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat yang pertama, Injil Yohanes 15. Yang pertama, Injil Yohanes 15, ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang kelima dikatakan demikian. "Akulah pokok anggur," kata Yesus, "kamu adalah ranting-rantingnya." Jadi Yesus pokok anggur, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya yang nempel di pokok anggur itu ya. Siapa yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, maka ia akan menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa Yesus, kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, khususnya di tengah pandemik seperti ini, di masa-masa sulit ekonomi, kekeringan ekonomi, dan juga bahaya tentang wabah virus pandemik ini, yang pertama, kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang ketika hidup kita ada bersama Yesus. Sekali lagi, saudara dan saya mau menjadi lebih daripada pemenang. Jawabannya sederhana, ketika kita ada di dalam Yesus. Waktu kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam hidup kita, yang biasa saya sebut Christ in me atau Yesus di dalamku, maka saudara akan tenang. Kenapa rumah tangga hari-hari ini mengalami goncangan-goncangan luar biasa? Banyak orang Kristen
Rumah tangganya tuh sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta pisah, sedikit-sedikit ninggalin suami, sedikit-sedikit tamparin istri, sedikit-sedikit anak dipukulin. Kenapa kita nggak bisa menang dari pergumulan ini? Kenapa kita selalu dihantui? Kok ada masalah dalam rumah tangga, maunya cerai, maunya pisah, maunya bubar, maunya tinggalin lakinya, tinggalin bininya. Kenapa? Karena dalam rumah tangganya tidak ada Yesus. Kita hidup bersama Yesus. Kalau rumah tangga kita ada Yesusnya, keluarga kita ada Yesusnya, dagangan kita ada Yesusnya, pekerjaan kita ada Tuhan Yesusnya, pelayanan kita ada Tuhan Yesusnya, studi sekolah kita ada Yesusnya. Saudara nggak usah cari-cari promosi. Saudara nggak usah cari-cari promosi. Saudara nggak usah cari gimana ya saya bisa viral, gimana ya saya bisa dapat uang ratusan juta. Nggak usah repot. Kalau kita menyadari Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, nanti Yesus sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Amin. Kita mau ditekan kek, kita mau digencet kek. Saudara, saya ingat waktu pertama kali saya mulai live streaming tahun lalu. Itu nih, ini masih ada Ibu Olin nih. Masih ada Pak Daniel Musri. Masih ada teman-teman yang lainnya nih. Itu yang nonton sekali lagi cuman 10, 20, 30 orang. Paling tinggi 75. Memang saya tidak cari viewers, saudara. Saya tidak cari viewers. Tetapi kerinduan hati ada. Aduh Tuhan, saya ingin jadi berkat bagi banyak orang. Nah, karena pelayanan saya di dalamnya ada Yesusnya, saya nggak lagi bicara orang lain nggak ada Yesusnya ya. Saya nggak bicara siapapun, saya bicara diri saya. Jadi jangan wah berarti yang lain nggak ada Yesusnya. Itu kata saudara. Saya tidak pernah berkata demikian. Nah, saya mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong, gimana caranya? Kamu harus buat doa malam Senin sampai Sabtu. Akhirnya saya nego sama Tuhan, boleh nggak Senin, Rabu, Jumat buat gini, buat ini. Tuhan tuntun saya. Dan akhirnya saya punya sahabat. Malam hari ini saja puji Tuhan ada 5.198 orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada Ibu Tasya juga, dari pertama kali dia dengerin ini. Ibu Tasya dari mulai Makassar pindah ke Kendari, Ibu Tasya selalu setia. Rumah tangga yang ada Yesusnya, maka rumah tangga itu nggak gampang bentar-bentar. Ya udah kita cerai, ya udah kita pisah. Apalagi pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, para pekerja. Kalau hidupnya dituntun Yesus, dia nggak mungkin sikat orang, dia nggak mungkin jelekin orang, dia nggak mungkin jilat atasan, dia nggak mungkin cari muka sama atasan. Dia nggak mungkin akan bersaing. Saya nggak pernah pusing, saudara, sama pelayanan orang lain. Saya nggak pernah pusing sama pelayanan pendeta-pendeta lain. Yang saya pusingin adalah saudara. Setiap hari saya berdoa buat saudara. Pagi saya berdoa buat saudara. Kadang-kadang siang saya berdoa buat saudara. Malam saya berdoa buat saudara. Tiap hari saya berdoa. Meskipun saya nggak balas WA-nya satu-satu. Meskipun saya nggak balas karena ada setiap hari ada 200-300 orang kirim pesan ke saya, saudara. Jadi saya doain, Tuhan tolong dia, Tuhan berkati jemaat-jemaat. Tapi Pak, saya kan cuman pedagang kecil di pasar, Pak. Saya punya warung kelontongan kan saya, tapi cuman Gojek, Pak. Saya cuman driver online, Pak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun latar belakang pekerjaanmu, selama kamu ada Yesusnya, artinya gini, driver online, kalau dia berserta dengan Yesus, saudara nggak akan pernah miskin dan kekeringan. Percayalah, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan, yang hatinya melekat sama Tuhan. Amin.
Tapi ini orang lagi susah, di mana-mana lagi susah. Percayalah saudara, kalau saudara di dalam Yesus, Yesus di dalam saudara, saudara yang akan diberkati, saudara yang akan dipromosiin Tuhan. Siapa yang sangka Verona, orang yang dulunya nggak bener, orang yang dulunya rusak, saudara, hari ini bisa jadi berkat bagi ribuan jemaat. KKR di depan ribuan jemaat, dipercayakan kuasa kesembuhan mujizat. Aduh, saudara, saya nggak pernah pikir. Orang-orang bilang saya gila. Orang-orang ngerendahin hidup saya. Saya dibuang sama orang di sekitar saya. Saya nggak diakui sama orang di sekitar saya. Karena saya berpotensi untuk menjadi orang yang gagal, orang yang nggak berhasil. Tapi saya percaya sama Yesus. Ini ada adik saya nih, nonton. Adik saya lagi nonton nih. Namanya Andre Octaviano. Dia saksi hidup saya. Saya disumpahin banyak orang, saudara. Saya dibilang kamu anak bohwat, anak sial, nggak mungkin berhasil, masa depan kamu nggak mungkin cerah. Nggak apa-apa, orang mau jelekin kita, orang mau kutuk-kutukin kita, orang mau maki-maki hidup kita. Bahkan, maaf ya, yang ngomong itu sekalipun pendeta atau gembala, terserah deh. Selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, kita nggak buat macam-macam, maka kita akan diberkati Tuhan. Ucapan kutuk orang lain akan diubah menjadi berkat buat hidup kita. Dan pelan tapi pasti, kita akan diangkat Tuhan, kita akan dipromosikan Tuhan. Kita nggak perlu viral-viralan, saudara. Kita nggak perlu viral-viralan. Kita nggak perlu trending-trendingan. Ada banyak orang dunia, anak-anak Tuhan juga, wah yang penting trending, yang penting trending. Jangan lupa, di balik trending ada kata ending. Nah, cepat naik, cepat juga turun. Lebih baik kita ikut Tuhan. Pelan, tapi pasti. Diberkati buat anak istri, buat keluarga. Kalau kita kerja, kalau kita pelayanan, nggak usah cari muka sama siapapun. Nggak dianggap orang, nggak apa-apa, saudara. Saya melayani belasan tahun, saudara. Nggak dipandang, nggak dianggap. Waduh, pokoknya macem-macem dah. Tapi saya enjoy, saya ikutin aja. Saya difitnah, saya ikutin aja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya baru mengerti kalau ada Yesus di dalam hidup saya. Wah, orang mau jatuhin usaha kita, orang mau jatuhin reputasi kita. Ini kan si ibu ini kan, aduh, dia tuh orangnya tuh jelek, begini dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, Bu, jangan balas, Bu. Rumah tangga yang ada Yesusnya, maka rumah tangga itu nggak akan gampang ngomong cerai. Amin. Para karyawan, para pekerja, kantoran dan lain sebagainya, kalau hidup kita, pekerjaan kita dituntun Yesus, maka kita nggak perlu sibuk ngurusin, dia gajinya udah 7 juta, saya masih 3 juta. Nggak usah pusing, saudara. Dia ada berkat dari Tuhan, kita juga ada berkat dari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa setiap hari buat Bapak Ibu Saudara, agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Buat saudara-saudara yang sakit nih ya, buat saudara-saudara yang sakit, jangan fokus mujizat, mujizat, mujizat. Saya selalu katakan, mujizat tanpa Yesus itu sebuah kesesatan. Mujizat tanpa Yesus itu sebuah kesesatan. Kenapa sesat? Karena dukun juga bisa buat mujizat, setan juga bisa buat mujizat. Tetapi ketika kita ada Yesusnya, kita mau terpapar virus kita mau macem-macem kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, roh yang ada di dalam saya lebih besar dan saya lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Buat teman-teman yang sedang berjualan, buat teman-teman yang sedang dagang online atau dagang apapun, atau kerja online atau kerja apapun, kalau saudara mau berhasil, saudara mau lebih daripada pemenang, jawabannya cuma satu. Saudara tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam hidup saudara. Tapi Pak, saingan di luar banyak, Pak. Saya nggak mau tahu. Saudara nih, saya bersaksi nih ya. Ini kan ada 5.311 orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Dari awal saya syuting ini, mulai live, saya hanya pakai handphone yang namanya Reno F7. Nih. Ini saudara, ini saksi bisu saya. Dari mulai 2 penonton sampai 3.000 penonton, saya pakai ini. Dan akhirnya saya ganti lebih bagus lagi. Ada nggak kamera yang dahsyat? Saya beli kamera, saudara.
Kita siapkan semuanya sampai habis kira-kira 40 juta untuk pelayanan online seperti ini. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu beda. Kamu nggak boleh begini-begini. Kamu cukup pakai handphone saja. Nanti saya fotoin ya sekali-sekali ya. Ini kamar pakai wallpaper biasa saja, saudara. Yang paling penting itu dalam hidup ini bukan ornamen-ornamen, Bapak Ibu. Yang paling penting adakah Yesus yang menuntun hidup kita. Nah, kalau Yesus udah menuntun hidup kita, baru yang kedua kita perhatikan ornamen-ornamennya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat bisa menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang? Lihat Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, artinya akan hilang lenyap, tetapi perkataan firman-Ku, kata Yesus, tidak akan berlalu. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang? Yang pertama, tadi kita tinggal dalam Yesus. Yang kedua, ketika saudara dan saya menghidupi firman Tuhan. Artinya, selama saudara dan saya setiap hari menghidupi perkataan Yesus, maka saudara keluar lebih daripada pemenang. Benar, saudara, saya mengalami dari awal pandemik, saya berdoa sama Tuhan. Yang lain boleh susah, saya tidak akan pernah susah. Dunia boleh miskin, saya tidak akan pernah miskin. Karena aku percaya firman Tuhan. Tuhan datang untuk membawa kelimpahan. Tuhan menyertai hidupku. Engkau Immanuel. Aku serahkan seluruh pergumulanku ke dalam tanganmu. Dalam hidup ini saya pasti menghadapi tantangan. Dalam hidup ini saya pasti menghadapi tekanan. Dalam hidup ini pasti saya diomongin banyak orang. Dalam hidup ini pasti saya akan dicemooh banyak orang. Dalam hidup ini pasti saya dihianati banyak orang. Dalam hidup ini pasti saya akan melihat kesulitan ekonomi. Tapi saya tidak fokus dengan semua masalah. Saya fokus dengan firman Yesus. Apa itu firman Yesus? Yesus berkata, kalau kamu punya masalah, kalau kamu dalam pergumulan, kalau kamu dalam tekanan, kalau kamu dalam kesulitan, Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, kita diam tenang, Tuhan yang akan berjalan di depan kita, membereskan pekerjaan kita, membereskan usaha kita, membereskan dagangan kita, membereskan pelayanan kita, membereskan rumah tangga kita. Sehingga kita pada akhirnya kita rest in Christ. Artinya gini, kita mengandalkan Yesus, Yesus berjalan di depan kita, dan kita mulai mengikut Yesus. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kita ikuti firman Yesus. Amin, saudara. Ya, tapi ekonomi lagi sulit, Pastor Verona. Nyari duit lagi susah. Ingat firman Yesus. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Karena Yesus yang memperdulikan kamu. Saudara ingin bayar kontrakan rumah. Saudara ingin bayar cicilan mobil. Saudara ingin bayar cicilan motor. Saudara ingin kasih makan anak istri. Beli uang susu anak. Biaya lain sebagainya. Saudara nggak usah takut. Saudara punya Yesus. Saudara ingat firman-Nya. Saudara akan hidup dan saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Artinya, di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang, ya Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak peduliin saya ini susah, saya ini miskin, nggak bisa bayar uang kontrakan. Di tengah-tengah orang yang rusak moralnya, rusak mental dan imannya, saudara nggak demikian. Saudara akan berkata yang berbeda. Saya pasti ditolong Tuhan. Rumah tangga saya pasti dipulihkan Tuhan. Pekerjaan saya pasti dipromosikan Tuhan. Dagangan saya pasti dipromosikan Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Saya mau bersaksi, saudara. Ada satu jemaat bilang begini sama saya, Pastor Verona, saya mau bisnis, mau dagang. Sembako, 9 bahan pokok. Di tengah-tengah masalah, ternyata saya berpikir, tidak selamanya masalah itu masalah. Oke, mungkin masalah bagi si A, tapi bukan masalah bagi si B. Saudara bayangkan, di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, jemaat ini diberkati Tuhan, miliar-miliaran, saudara. Saudara bisa bayangin. Di saat orang semua teriak-teriak, susah. Memang saya tahu susah. Tapi selalu saya katakan, kenapa sih kita nggak fokus sama janji firman? Kenapa sih kita nggak fokus sama
firman Yesusnya. Oke, memang lagi susah cari uang. Saya juga mengalami, saudara. Sulit. Tapi kenapa kita nggak belajar fokus sama firman Tuhan? Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan nggak mungkin ninggalin saya, Tuhan pasti berkati hidup saya, Tuhan pasti berkati rumah tangga saya. Ada banyak orang terlalu fokus, tapi suami saya Pak kasar Pak, tapi suami saya tuh dia main perempuan lain Pak, tapi istri saya tuh nggak bisa masak Pak. Saya pusing Pak kalau setiap kali di rumah. Kenapa harus fokus sama masalah sih? Saya cuma bilang, kalau saudara fokus sama masalah, saudara itu akan stres. Saudara akan tertekan. Saudara ujung-ujungnya akan depresi dan gila, saudara. Jangan, saudara. Saudara ini anak kesayangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus pasti memperdulikan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kalau ada orang bilang susah, ingat firman Tuhan. Yesus datang bawa kelimpahan. Amin. Kalau wah lagi susah ekonomi, Tuhan saya, Yesus saya datang bawa kelimpahan. Amin, saudara. Kalau ada orang bilang, wah ini ada virus di mana-mana, memang ada virus. Tapi bilang firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus saya yang kena virus sembuh. Saya sembuh. Sembuh. Pernapasan saya kembali normal. Indera penciuman, indera perasa saya kembali normal. Paru-paru saya kembali normal. Saya lagi nggak pakai oksigen dalam nama Yesus. Saya percaya firman Tuhan. Kenapa kita nggak mengklaim, ngomong itu dengan iman, mendeklarasikan, saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu rasa-rasanya nih ya, rasa-rasanya. Saya mengalami nggak enak badan, demam gitu. Saya bilang sama Tuhan, wah saya harus melayani. Saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya pasti kuat. Dalam nama Yesus, sembuh tuh Bapak Ibu. Sehat tuh Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bukan hanya tinggal di dalam Yesus, tapi juga kita harus mempraktekkan firman Yesus. Firman Tuhan berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan tinggal tetap. Dia tidak akan berdusta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang? 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan demikian. Kamu berasal dari Elohim anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang? Yang ketiga, ketika saudara dan saya menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari segalanya. Amin. Kenapa orang gak berhasil? Kenapa orang tidak achievement dengan apa yang dia mimpikan? Karena dia lebih senang mengentertain rasa takutnya. Dia lebih senang mengentertain rasa kekhawatirannya. Dia lebih senang mengentertain rasa kegelisahannya daripada dia menyadari bahwa roh yang Tuhan kasih dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa orang-orang akhirnya bercerai? Karena terlalu membesar-besarkan masalahnya. Karena terlalu membesar-besarkan situasi dan keadaannya. Kenapa dia nggak bilang, roh yang ada dalam diri saya lebih besar. Saya percaya saya akan diberkati, saya percaya saya akan dipulihkan, saya percaya saya akan ditolong Tuhan, saya percaya rumah tangga saya akan diberkati, saya percaya besok anak cucu saya akan menikmati berkat Tuhan. Besok anak-anak saya akan minum susu. Besok istri saya akan makan. Besok saya akan diberkati. Entah dari mana caranya Tuhan menolong. Saya percaya. Saya pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu nggak? Ada banyak orang fokus sama kisah Daud. Oh, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Hanya dengan batu. Bukan saudara. Daud mengalahkan Goliat karena Daud diurapi dan diberikan roh Tuhan. Amin. Jadi bukan karena ketapelnya, bukan karena batunya, tapi karena roh yang ada di dalam Daud itu jauh lebih besar daripada Goliat. Kenapa dia bilang sama Goliat berani berkata,
Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam segala barisan Israel. Bukan karena Daud nyalinya besar, tapi karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan, dia akan yakin, dia akan pede. Dagangan saya pasti diberkati. Usaha online saya pasti akan diberkati. Driver online saya pasti akan diberkati. Orang mau bilang lagi sepi ke, lagi bapuk ke, lagi bapet ke. Roh yang ada dalam diri saya, Roh Kudus yang menuntun saya. Beberapa hari yang lalu, saya digerakkan Roh Kudus untuk memberkati salah satu keluarga saya. Di rekening saya hanya sekitar, katakannya, cuma 1 juta di rekening saya. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya begini, Verona, kamu berkati si A sekian, kamu berkati si B sekian. Uang saya cuma 1 juta di rekening. Saya nggak tunggu lama. Saya bilang istri saya minta rekening. Saya bilang sama saudara saya minta nomor rekening. Saya kirim tuh saudara. Sereng. Di rekening saya tinggal 28.000. Saudara, apa saya miskin? Enggak. Lepas 9 jam berlalu, Tuhan berkati saya. Uang saya di rekening hanya 1 juta. Tuhan berkati saya berkali-kali lipat. Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, orang dunia boleh bilang, wah susah pak, wah merana pak. Saya enggak. Saya enggak merana. Saya berharap saudara juga enggak merana. Saudara enggak susah. Nih ya, saudara yang sedang terpapar virus ya, saya berdoa ya, semua paru-paru saudara sembuh sempurna. Saudara yang sedang terpapar virus, sembuh sempurna paru-parunya. Nafasnya normal kembali. Indera penciumannya sembuh kembali. Yang pakai oksigen lepas dalam nama Yesus dan sembuh. Saya berdoa, rumah tangga yang bermasalah, saya berdoa Tuhan berkati. Semua yang dagangan online, driver online, aku berdoa kamu diberkati Tuhan. Aku berdoa kamu dipelihara Yesus. Ya, buat teman-teman ibu-ibu yang ingin punya anak, aku berdoa kandunganmu subur diberkati Tuhan. Buat teman-teman yang sedang sakit, kamu dipulihkan Tuhan. Pokoknya ingat, setiap hari ngomong. Walaupun belum terjadi, ngomong, saya diberkati Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya pasti diberkati Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Roh yang ada di dalam saya besar. Amin. Saudara nggak boleh males-malesan. Aduh pak, saya sakit lambung pak, saya sakit jantung pak. Nanti mati cepat saudara. Nanti cepat matinya. Tapi kalau saudara punya sakit, ini karena Bu Olin kesaksian ya, Bu Olin kesaksian tuh matanya tuh. Pastor, saya percaya satu hari nanti mata saya bisa melihat dengan jelas. Saya percaya mata saya bisa melihat dengan jelas. Saya bilang amin dalam nama Yesus. Bu Olin matanya bisa melihat dengan jelas. Tidak rabun warna lagi, jelas melihat. Dan puji Tuhan dia bersaksi matanya bisa melihat. Nah saudara-saudara, imani ini. Lambung saya pasti sembuh. Kandungan saya pasti diberkati, saya pasti punya anak. Driver online saya pasti diberkati. Dagangan saya pasti diberkati. Semua aspek kehidupan saya pasti diberkati. Ngomong ini tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari. Kenapa mesti tiap hari? Karena masalah datang sama kita setiap hari. Masalah, pergumulan, tantangan kehidupan itu selalu datang menghimpit kita setiap hari. Betul nggak Bapak Ibu? Ada aja tantangannya, ada aja pergumulannya, ada aja masalahnya. Tiba-tiba ada aja masalah. Entar keluarga lah, entar anak lah, entar orang tua lah, entar begini, ada. Makanya setiap hari juga ngomong, saya diberkati Tuhan, saya sehat, saya dilimpahi berkat Tuhan, saya pasti berhasil, saya lebih daripada pemenang. Roh yang ada di dalam hidup saya lebih daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan.